Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali perkenankan kita untuk hadir di majelis ini, dan kajian kita pada hari ini adalah Baiti Jannati. Baiti Jannati, rumahku adalah syurgaku. Teman-teman sekalian, seperti apa memiliki rumah yang menjadi surga bagi kita? Akan kita bahas dalam pertemuan kali ini insyaallah. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Bentar ya, saya keselipet. Selimpet. Kita akan mengawali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya yang menerangi hati kita, sehingga bukan hanya ilmu kita dengar, akan tetapi diiringi dengan praktek nyata sesudahnya insyaallah. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian saya muliakan, istilah Baiti Jannati, rumahku adalah syurgaku, adalah berdasar dari apa yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad. Beliau menyebutkan ini dalam salah satu ucapannya, Baiti Jannati, rumahku adalah syurgaku. Kalau istilah orang barat gitu kan ya, rumah yang indah, seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian saya muliakan, untuk kita lihat apa sih yang dimaksudkan Nabi dengan Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Oh ya, sebelum kita mulai, seperti biasanya mungkin ada yang belum tahu, untuk tidak ambil gambar baik foto maupun video yang sudah terlanjur tolong dihapus sampai pakai V saya baca, dari pentingnya ini ya, bukan hanya penting lagi, sekarang penting. Jadi tolong dihapus ya dari HP-nya, karena saya biasa di luar memang berniqab, hanya ketika majelis saya buka biar lebih akrab. Ibu kan gak enak kalau ngelihat saya pakai cadar gitu kan, sambil mikir-mikir, ini Ustazah Halimah beneran apa KW nih? Gitu, jadi saya buka cadarnya juga agar ibu-ibu dapat melihat senyum saya yang indah, juga agar saya bisa ditulis bersedekah, sebab senyumanmu di wajah saudarimu adalah. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi mohon untuk jangan ambil gambar baik foto ataupun video. Kalau mau rekam suara dipersilahkan. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, kembali saya sampaikan apa makna Baiti Jannati yang dimaksudkan dalam hadisnya Nabi. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan rumahku adalah surgaku, kita lihatin nih. Saya pernah sampai di museum Nabi Muhammad alaihissalam yang pernah dibangun beberapa tahun yang lalu oleh pemerintah Saudi Arabia di samping Baqi'. Jadi pernah beberapa tahun lalu itu pemerintah Saudi Arabia ada buat dua museum
Yang satu mereka namakan Museum Asmaul Husna, yang di dalamnya berisi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, kita bisa lihat gitu seperti apa sifat rahimnya Allah, seperti apa sifat rahmannya Allah dari tayangan-tayangan video, tayangan-tayangan yang ada di sana. Dan mereka juga bangun di sampingnya atau di belakangnya ada namanya Museum Nabi. Itu teman-teman sekalian, di Museum Nabi itu diperlihatkan seperti apa rumah Nabi dalam bentuk yang asli. Diperlihatkan map, ya, apa sih namanya tuh, denah rumah Nabi Muhammad alaihissalam, juga apa namanya, market ya kalau nggak salah ya. Iya, itu dari baik kota Madinah ataupun dari rumahnya Nabi Muhammad alaihissalam ataupun Masjid Nabawi. Nah, disampaikan seperti yang tadi saya sampaikan, rumah Nabi Muhammad dalam bentuk yang asli, dalam bentuk yang sesungguhnya. Ya Allah, teman-teman sekalian saya muliakan, saya ketika lihatnya benar-benar terenyuh hati saya. Saya bayangkan kalau saya yang tinggal di rumah seperti itu, pasti saya sudah akan merasa menjadi orang paling menderita sedunia. Pasti saya akan merasa menjadi orang paling malang sedunia. Boro-boro menganggap rumah tersebut sebagai bagian dari surga yang ada di atas muka bumi ini. Sangat kecil. Kamar Nabi Muhammad alaihissalam hanya seukuran 2 meter kali nggak nyampe 2 meter. Itu kamar Nabi Muhammad alaihissalam. Dengan pintu yang kalau mau masuk itu harus merunduk dulu untuk bisa masuk ke dalam kamar beliau. Dengan ruangan yang sangat ala kadarnya, kalau malah boleh dibilang sangat miskin. Miskin papa mungkin. Bahkan mungkin miskin papa mama kayaknya. Dari miskinnya. Itu keadaan Nabi Muhammad alaihissalam. Rumahnya tuh seperti itu yang diceritakan sama para sahabat, kemudian para tabiin, turun lagi diceritakan dalam kitab-kitab. Mereka gambarkan seperti kenyataan rumah dulunya Nabi Muhammad seperti itu. Dan itu teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, sangat sederhana sekali, pakai banget, kecil banget, baik dari sisi ukuran ataupun dari sisi kesederhanaan, dari sisi barang-barang gitu kan, kemewahan gitu. Oh, mungkin memang orang zaman itu semuanya miskin-miskin kali, Ustazah. Enggak gitu juga. Kalau kamu tahu, itu orang zaman tersebut tuh kalangan-kalangan orang-orang raja-raja, kalangan orang kaya raya gitu ya. Nggak seperti itu keadaannya. Mereka sudah sangat bermewah-mewah dari sejak saat itu, teman-teman sekalian. Iya, boleh maju. Iya. Memang kayaknya syarat majelis kita mah mesti gitu dah. Mesti umpel-umpel lah. Ada syaratnya ilmu manfaat kan kayaknya begitu ya. Wa idza qila tafassahu fil majalis fafsahu. Wa idza qila suzu fansuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Apabila disampaikan di majelis-majelis kalian, tolong luaskan, maka saling meluas-luaskanlah. Kalau disampaikan pada majelis kalian, udah kelar, bubar, pulanglah. Jangan berlama-lama. Apalagi kalau di rumahnya orang majelisnya, udah selesai pulang, gitu ya. Apalagi kalau majelisnya diadakan di mall, udah kelar pulang. Jangan pakai transit.
Wa idza qila ansuzu fansuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan kamu jalanin adabnya majelis seperti itu, maka Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Artinya bahwa kita buat diangkat derajatnya mesti ngerjain adabnya. Adabnya salah satunya adalah untuk meluaskan majelis, ya. Boleh dilanjutkan? Yang datang belakang mungkin gini ya teman-teman, nanti kalau ada majelis-majelis lagi tuh acara persiapan tempat kayak begini diadakan sebelumnya aja. Jadi pokoknya orang datang semuanya mepet maju. Jadi ada space untuk kawan-kawan kita yang baru datang gitu, ya kan? Jangan kemudian taruh sini air minum, taruh sini tas koper, taruh sini selimut. Baik, sekali lagi saudaraku sekalian saya muliakan. Jadi rupa-rupanya Nabi Muhammad itu bangunan rumahnya sangat sederhana sekali. Nabi Muhammad itu kehidupan dunianya sangat minimalis sekali. Maksudnya sangat sedikit sekali jumlahnya barang-barang dunianya Nabi Muhammad alaihissalam. Akan tetapi meskipun begitu, tidak ada piring-piring cantik di rumah Nabi, karena nggak pernah beli rinso. Berhadiah piring cantik ya. Nabi kita Muhammad alaihissalam nggak ada barang-barang mewah di rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Akan tetapi Nabi menyebutkan rumah beliau sebagai baiti jannati. Dan kita lihat pula ada orang-orang dengan rumah yang sangat-sangat mewah, berlapiskan marmer, dengan kualitas nomor 1, baik itu selimut maupun bantalnya, maupun piring-piringnya, maupun hiasan-hiasan dindingnya, lukisan-lukisan di dalam rumah tersebut, keindahan. Akan tetapi yang di rumah tersebut isinya suami istri berantem mulu. Istrinya anak lihat mamahnya kayak ada di adegan film horor. Isinya istri yang selalu merasa dirinya sebagai istri paling menderita di dunia. Isinya suami yang merasa bahwa dirinya selayak sapi perah bagi keluarganya. Teman-teman sekalian, bersama dengan segala kemewahan yang mereka punya di dunianya, mereka bilang bahwa baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Maka dari sini kita tahu baiti jannati yang dimaksudkan dalam hadisnya Nabi Muhammad bukan pada perkara zahir yang dilihat mata, yang didengar telinga, yang diraba kulit kita, ataupun yang dilihat sama mata kita. Bukan perkara indrawi, bukan perkara hissi, bukan perkara yang bisa dilihat sama panca indera kita. Terus dari apa dong? Nih, saya kasih tahu. Sebenarnya panca indera paling peka, indera paling peka atau anggota tubuh manusia yang paling peka, yang bisa merasakan nih, gue lagi seneng nih, gue lagi sedih nih, apa? Hati. Jadi kalau kamu pengen punya baiti jannati, yang diperhatikan bukan barang zahir. Bukan kamu cari AC paling dingin, bukan kamu cari peralatan-peralatan paling canggih, bukan kamu cari wajan yang bisa goreng sendiri. Bukan gitu teman-teman sekalian. Akan tetapi kamu harus bisa memastikan hati orang yang ada di rumah tersebut harus bahagia, biar bisa jadi baiti jannati. Harus bahagia.
Nah, kebahagiaan ini berarti suamimu harus bahagia, anakmu harus bahagia, orang yang ada di rumahmu harus bahagia. Nah, kebahagiaan ini teman-teman sekalian, kamu nggak bisa ngasih kebahagiaan kepada orang lain kalau kamu sendiri tidak memilikinya. Bahagia itu seperti zakat. Kamu baru bisa menyerahkannya kepada orang lain kalau kamu memiliki lebih dari nisabnya. Kalau jatahmu sendiri dari kebahagiaan masih kurang, bagaimana mungkin kamu akan bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain? Jadi jangan lupa bahagia, teman-teman. Jangan lupa bahagia. Ya Ustazah, bahagia itu kan rasa hati. Kita kan nggak bisa mengusahakannya. Nah, siapa bilang? Sekalian saya muliakan, bahagia itu rasa hati. Kita sih sepakat kepengennya juga semua orang bahagia nih Ustazah, tapi kan nggak semua orang sama Allah dikasih kebahagiaan. Kebahagiaan itu sesuatu hal yang diusahakan, saudaraku sekalian. Diusahakannya dari apa? Sekali lagi, karena ianya berada di dalam, maka tidak bisa diusahakan dengan sesuatu yang ada di luar. Kalau kamu mencari kebahagiaan dengan cara memiliki baju paling bagus, memiliki tas paling mewah, memiliki sepatu paling keren, memiliki kerudung yang paling cantik, misalnya gitu, memiliki suami paling ganteng, memiliki anak paling lucu-lucu, kalau itu yang kamu anggap sebagai kebahagiaan, atau kamu termakan ikan sampai iklan-iklan yang ada di televisi itu, kalau kamu pengen bahagia, muka kamu harus kinclong, badan kamu harus langsing. Kayaknya gitu selalu digambarkan dengan yang namanya kebahagiaan itu. Kalau mukanya kusam, terus langsung kayak cemberut gitu. Habis itu terus bersama dengan berlalunya waktu, minggu demi minggu, sesudah pakai pemutih, senyumnya ditambah lebih lebar, kan begitu ya? Itu iklan-iklan itu loh. Nah, kamu kalau memandang bahwa kebahagiaan itu kamu dapat dari sesuatu hal yang di luar dirimu, itu sama aja kayak nyari barang tapi tidak di tempat yang hilang. Kayak Nasruddin Koja kamu. Siapa tuh Nasruddin Koja? Nah, ini lucu nih. Nasruddin Koja itu di negeri kita siapa ya? Itu kayak Abu Nawas di Abu Nawas tuh di mana sih tinggal? Di Baghdad ya. Abu Nawas di Baghdad. Ada Nasruddin Koja, teman-teman saya sekalian. Itu tokoh lebih lucu dari Abu Nawas. Nasruddin itu satu hari lagi kelihatan nyari-nyari barang depan rumahnya. Dia ngeliatin, oh pakai cahaya bulan, diliatin, nyari gitu. Akhirnya ada orang nanyain, Nasruddin, ada yang hilang? Apaan? Duit. Kamu lagi nyariin nih, dia sampai ikutan nyariin nih si temennya nih. Emang kamu hilangnya di mana, Nasruddin? Di rumah. Lah kamu ngapain nyarinya di sini, Nasruddin? Di rumah gelap. Lucu Nasruddin. Ya Allah, saya gak suruh cerita Nasruddin nih, lama nih, 1 jam habis cerita Nasruddin doang nih. Nasruddin sholat kakinya satu diangkat. Akhirnya bisa saya sholat, tanyain sama orang, Nasruddin, kenapa kamu sholat satunya kakinya diangkat? Saya tadi wudhu, terus pas waktu basuh kaki baru sebelah airnya mati. Jadi nih kaki sebelah belum suci, jadi saya nggak boleh ikutan sholat. Aduh ya Allah, lucu banget dah tuh si Nasruddin, bener-bener tuh. Ada gitu orang kayak Nasruddin ya cara mikirnya. Jadi nih nyari barang, hilangnya di rumah, dicarinya di luar, teman-teman saya sekalian. Nggak bakalan ketemu. Sama kayak kamu nyari bahagia dengan cara, nih saya harus ganti AC, nih saya harus beli kulkas yang gedean baru bisa bahagia, nih saya harus ganti televisi yang lebih gede lagi, ini saya harus bangun rumah yang lebih besar, nih harus ganti suami yang lebih cakep. Kalau saya ada anak,
saya akan bahagia. Kalau anak saya SMP, saya bahagia. Kamu nyari bahagia dengan perkara yang di luar itu sama kayak Nasruddin Koja nyari duit di luar rumah, padahal duitnya hilangnya di dalam rumah. Kagak bakalan nemu. Jangan jadi Nasruddin Koja. Jadi gimana caranya nih Ustazah? Hatimu nih. Nah, nih hati nih ya. Pengen baiti jannati, rumahmu adalah surgamu, pastikan hatimu bahagia. Gimana caranya biar hati bahagia? Nah, nih. Hati yang bahagia adalah hati yang tenang. Tenangnya dengan cara gimana? Kalau kamu pengen hatimu tenang, cara menenangkan hati adalah dengan, karena sempit. Tetap tenang. Kenapa gitu? Luas, melapangkan alaihi salam. Kecil biar kenapa? Biar buminya muat. Nah, wa yasirli amri 2 3. Ini. Min ahli amri. Gitu ya? Nah, itu nggak mudah hatinya. Tapi ya Allah, cepet banget terpengaruhnya, lama banget. Omongan orang gak enak 10 seluas gelas. Teman-teman saya sekalian, nih ya, di gelas ini nih kotoran cicak, atau bukan saya yang jatuhin deh, cicaknya sendiri yang buang hajat di kotoran di gelas ini nih. Ini kira-kira ada yang mau minum gak airnya? Gak ada. Kenapa? Ya, mutanajis ya, airnya udah kena najis, kotor, najis, jijik, kita nggak mau minum. Sehingga sekalian, kalau ada orang punya bak kamar mandi, orang dulu tuh bak kamar mandinya kan gede-gede tuh ya, lebih dari 2 kula. Kejatuhan kotoran cicak, tapi nggak berubah baunya, warnanya, rasanya, kayak kolam-kolam air di musola-musola tuh, di yang tempat-tempat di kampung-kampung. Teman-teman saya sekalian, tuh kalau airnya kemasukan kotoran cicak tapi nggak berubah bau, warna, rasanya, boleh nggak dipakai wudhu? Boleh. Tapi kalau kejatuhannya bangkai tikus, nggak boleh ya. Ada orang punya kolam renang nih, gede kolam renangnya, kejatuhan kotoran cicak, ngaruh apa nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Kejatuhan bangkainya tikus, tapi begitu habis diangkat bangkainya tersebut, airnya ternyata nggak berubah, baunya, warnanya, rasanya, karena memang kolam renangnya gede banget. Boleh nggak dipakai berenang? Boleh. Boleh nggak dipakai airnya buat jerang kopi? Kalau mau silakan aja, saya sih enggak ya, sorry ya. Teman-teman sih sekalian saya muliakan. Nah terus nih, sekarang bayangin kalau kolam renang tersebut itu ada kambing mau dipotong, sembelih hari Idul Adha, kok kambingnya kabur di situ, akhirnya mati, jatuh di kolam renang, belum sempet les berenang, dia mati di situ. Sehingga sekalian saya muliakan, tuh kolam renang boleh nggak dipakai airnya buat mandi, buat wudhu? Nggak boleh. Ya, karena pasti bau kan, kena bangkainya kambing. Sekarang bayangin lautan, teman-teman saya sekalian. Lautan kejatuhan kotoran cecek. Lautan kejatuhan bangkainya tikus, bangkainya buaya darat, bangkainya siapapun aja ya, bangkainya paus sekalipun. Teman-teman, apakah merusak hukumnya lautan menjadi najis? Nggak ada. Bahkan bangkainya babi 1 kontainer dilempar di situ nggak ngaruh lautan. Lautan tetap dalam kesuciannya. Kenapa? Luas.
luas, sama-sama isi airnya loh. Yang di gelas air, yang di bak air, yang di kolam renang air, yang di lautan juga isinya air. Tapi yang satu kejatuhan kotoran cecak aja langsung jadi najis, sementara yang lain kejatuhan bangkainya paus nggak najis. Kenapa gitu? Yang satu sempit, yang satu luas. Hatimu tuh kayak gitu. Ada yang ukurannya gelas, ada yang ukurannya bak kamar mandi, ada yang ukurannya kolam renang, ada yang ukurannya lautan. Nih kira-kira yang mana nih? Kalau omongan orang dikit aja kamu simpen terus, kamu inget-inget terus, tiap ngaca kamu nangis. Keselnya kemarin ada yang bilang hidung saya nih kutil. Ya Allah, ya Allah. Ada jerawat satu, bingung ya nggak? Sampai aduh nggak mau ngaji deh, saya ada jerawat satu. Aduh. Itu bukan kamu yang saya jelek, saya begini, bukan teman-teman saya sekalian, tapi hatimu yang seukuran gelas, sehingga akan mudah terpengaruh dengan perkara kecil. Ayo lapangin hatinya, lapangin hatinya. Gimana caranya melapangkan hati? Saudaraku sekalian, hatimu itu akan menjadi seluas dan senilai dengan apa yang kamu masukkan di dalamnya. Sekali lagi, hatimu itu akan seluas dan senilai dengan apa yang kamu masukkan di dalamnya. Kalau kamu selalu masukkan perkara-perkara kotor dalam hatimu, perkara kotor dalam hatimu seperti kebencian, iri dengki, begitu ya, maka hatimu akan menjadi barang atau tempat yang kotor. Kalau kamu selalu masukkan dalam hatimu perkara-perkara remeh temeh, terus-terusan tuh masukin tuh urusan politik tuh, jadi masukan buat hati kamu, beneran dah. Pengen tahu kabarnya ampe seapa-apanya gitu ya. Sekarang mereka udah bersatu, kamu tetap nggak bisa terima. Saya nggak bisa diginiin sama Pak Prabowo. Ayolah teman-teman sekalian saya muliakan, kamu masukin perkara-perkara yang nggak berguna bagi kehidupan dunia akhiratmu, sekalian, itu akan membuat hatimu menjadi barang nggak guna. Padahal di akhirat nanti satu-satunya yang kamu bisa andalkan untuk menjadi keselamatan bagimu pada hari itu adalah kamu datang dengan membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu nggak selamat orang bawa anak, nggak selamat orang bawa harta. Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan bawa hati yang selamat. Hatinya dipenuhi dengan kecemburuan. Wah, sampai bener-bener deh. Suaminya nih rasanya dia pengen sewa detektif swasta. Pengen tahu kemana pergi suaminya, ketemu sama siapa tiap hari suaminya. Ngapain nyiksa hati kayak begitu? Ngapain nyiksa hati kayak begitu? Hatimu adalah modalmu satu-satunya, teman-teman saudariku sekalian. Untuk kepengen bikin baiti jannati, kebahagiaan dalam rumah tangga, kamu harus nomor satu senjatanya adalah luaskanlah hati. Sebab modal bahagia, modalnya jannah di dalam dunia ini, surga dalam dunia ini, modalnya adalah bahagianya hati. Jadi gimana? Saya kepengen hati saya jadi tempat yang luas dan jadi tempat yang indah. Boleh? Tidak ada yang lebih meluaskan hati kecuali menempatkan dalam hati yang paling agung, yang paling besar. Hatimu jadi besar karena di dalamnya terdapat yang paling besar, yang maha besar, yaitu Allah. Kalau ada Allah dalam hatimu, kamu ingat dalam tiap waktu,
ada Allah dalam hatimu yang selalu kamu ingat-ingat dalam hatimu itu, maka hatimu akan menjadi tempat paling luas yang pernah ada. Nggak ngaruh sama apapun, teman-teman sekalian. Ada Allah dalam hati. Bahkan orang-orang yang ada Allah dalam hatinya ngelihat orang lain, ngelihat Allah sebagai semua manusia ini hambanya Allah. Ngelihat ayam, ingat Allah, ayam makhluknya Allah. Ngelihat cecek, ingat Allah, cecek adalah hambanya Allah. Ngelihat fulan, semuanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngelihat kebaikan orang, dia melihat Allah sedang berbuat baik. Ngelihat kejahatan orang pada dirinya, dia pun melihat ada seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan saya. Dia ngelihat Allah dalam setiap kejadian. Dia melihat Allah pada siapapun, teman-teman saya sekalian. Bahkan dia melihat suaminya sebagai hambanya Allah, yang Allah jadikan sebagai kunci surga saya berada di tangannya. Dia lihat anak-anaknya sebagai hambanya Allah, yang Allah jadikan kelanjutannya ketika dia meninggal dunia nanti, anak-anak akan menjadi orang-orang yang menjadi kelanjutan dia, mengalirkan entah pahala ataukah dosa baginya. Dia ada Ali Zainal Abidin bin Husain, anak dari cucunya Nabi Muhammad. Saudara sekalian, satu ketika ada orang marah-marahin beliau karena memang sebenarnya marahnya dijadikan sayembara. Siapa yang bisa bikin marahnya Ali Zainal Abidin dapat hadiah. Ada orang datengin Ali Zainal Abidin marah-marah tengah jalan. Dasar malun, dajjal, wih segala macem. Gitu aja nggak pernah ada yang gituin ya. Karena pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia sih sering. Kurang ngajar lo begini, waduh, udah deh. Abis-abisan Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci maki. Ali Zainal Abidin dicaci maki seperti itu. Beliau nggak tahu ya masalah sayembara-sayembaraan ini ya. Karena yang ngadain kan orang Yahudi nih. Beliau nggak tahu perkara itu, tapi beliau dicaci maki orang, beliau senyum aja. Sampai orangnya selesai, didengerin sama dia, serius didengerin. Gimana bisa masuk surga orang kayak kamu nih? Kamu nih kerja begini begitu, dikata-katain abis-abisan. Beliau senyum itu. Sampai orangnya selesai. Habis orangnya selesai, beliau tanya, maaf Pak, alak haja akdiha, ada keperluan Bapak yang bisa saya bantu? Orangnya bengong aja. Saya tuh dari tadi marah-marah sama kamu tahu. Takutnya gitu kan. Oh, saya nggak ngerti bahasa Bapak misalnya gitu. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, nah, saya tahu. Bapak dari tadi marah-marahin saya udah tahu juga. Tapi apa yang Bapak sebutkan itu adalah sedikit dari aib saya yang Bapak tahu. Allah telah menyimpannya untuk saya lebih banyak lagi daripada itu. Ya Allah, terima kasih telah Engkau tutupi aib-aibku di antara hamba-hamba. Padahal aib apa yang beliau punya, teman-teman sekalian? Tiap malam 1000 rakaat. Aib apa yang beliau punya? Bersedekah sampai bikin orang semadinah nggak ada pengemis sepanjang hidup beliau. Aib apa yang beliau punya? Kita nih kalau dikata-katain orang, bener semua yang dia omongin, tapi kita marah. Bener gak? Coba diinget-inget, Ingat-ingat. Kita kalau dimarahin orang, kalau kita dengerin, ih bener banget nih. Tapi kita marah, sembarangan aja loh. Iya. Kamu ngatain saya begini, begitu. Kamu sendiri. Wih. Luar biasa, kita balikin gitu ya.
Kenapa bisa begitu Ali Zainal Abidin dimarahin orang? Sesuatu yang gak ada pada dirinya beliau gak marah. Kenapa? Karena ngelihat orang marah, Allah subhanahu wa ta'ala ada ambil bagian dalam hal tersebut. Nggak ada orang bergerak, nggak ada orang berkata, nggak ada orang berbuat apapun tanpa izin Allah, tanpa takdir Allah. Teman-teman saya sekalian, nggak ada orang bisa nyerempet mobil kita tanpa izin Allah. Kalau gitu nggak usah kita masalahin, masalahin tetap aja nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh nggak maafin dia, itu masalahnya. Kalau kamu nggak maafin orang, itu kamu udah lupa bahwa dia adalah hambanya Allah. Nggak ada sesuatu terjadi tanpa izin Allah. Jadi saya ikut sekalian saya mulakan, Ali Zainal Abidin ketika dimarahin nggak hilang senyumnya, dia ngeliat Allah semua kok. Allah lagi gerakan dia untuk bicara begini, begitu, begini. Senyum, Masya Allah, Masya Allah. Para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, melihat Allah dalam segala keadaan. Kamu kalau bisa praktekin ini dalam kehidupanmu, teman-teman sekalian, bahagia hidupmu. Praktekin ini, nggak usah jauh-jauh ke orang-orang jauh. Di rumahmu sendiri, coba nanti pulang liatin suamimu hambanya Allah. Dia nggak gerak, nggak ngapa-ngapain kecuali dengan izin Allah. Coba liatin. Suami bisa ngomel-ngomel, gitu liatin. Ada gitu orang lagi belajar tauhid kayak begini nih, dicaci maki orang di jalan, diliatin sambil takjub. Orang bilang, saya ini dari tadi lagi marah-marah sama kamu tau. Maaf, maksud kamu gimana sih? Saya dari tadi lagi marahin kamu tau. Ya saya lagi ngeliat, luar biasa banget Allah bikin mata kamu mengecil, membesar. Masya Allah banget loh, tadi tuh pemandangan ajaib luar biasa. Dia bilang bagaimana Allah bikin hidungmu kembang kempis, mulutmu bisa lebar mengecil, kemudian ada kadang-kadang hembusan, ada kemudian cipratan, menciratan. Ajaib. Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana berlaku pada hamba-hambanya. Tadi ngomong apa? Masya Allah. Tuh, kalau orang lihat Allah Subhanahu Wa Taala bahagia aja, senang aja. Di saat lagi dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah. Nih hari saya mau ngerjain ini, mau ngerjain ini. Dikasih lagi, dikasih sakit. Ini kayaknya Allah lagi nyuruh saya istirahat nih. Oke, bismillah. Kan begitu, enak nih, diem-diem berpahala. Orang sakit kan diem-diem berpahala. Asal sabar, ya enggak? Asal nggak ngomel-ngomel, asal nggak tangisannya didengar orang sekampung. Kalau ngelihat Allah dalam segala keadaan, kamu akan bahagia, teman-teman sekalian. Ngelihat anak-anakmu nggak punya banyak tuntutan. Kenapa selama ini anak kita jarang bahagia? Karena kamu menuntut mereka. Betul? Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini dengan standarmu sendiri. Padahal kalau kamu inget-ingetin, kamu nak matematikanya harus di atas 7. Dalam hati gue 3 dulu. Ya Allah, kamu tuntut anakmu dengan standar yang sangat tinggi. Nah itu kamu lupa anakmu nih hambanya Allah. Anakmu hambanya Allah, dia bukan milikmu teman-teman sekalian. Kamu hanya perlu menjaga mereka sepenuh hati. Itu aja. Jadi kalau kamu ngelihat semuanya nih, Allah ada dalam hatimu, dengannya kamu melihat segala sesuatu. Gak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Siapapun yang datang dalam kehidupan kita, utusan-utusan Allah dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, dari ini nih para ulama-ulama tuh marahnya jarang banget. Dari ini nih para ulama tuh sabarnya luar biasa banget. Imam Syafi'i itu diriwayatkan gak pernah marah loh seumur hidupnya. Buat dirinya ya, buat dirinya gak pernah marah. Padahal sakitnya berat, sampai dibikinin sayembara. Ada orang ikutan sayembara. Siapa yang bikin marahnya Imam Syafi'i bisa dapat hadiah 100 juta. Pada ikutan. Ada satu orang tukang jahit yang biasa ngejahitin bajunya Imam Syafi'i. Ini cerita seru nih. Dia kemudian mikir, saya jahitin baju 100.000.
Kalau saya ikutan hadiah itu tuh, ikutan sayembara itu, kuis itu, saya bisa dapat hadiah 100 juta. Entar saya ngasih dah sama Imam Syafi'i 10 juta gitu. Saya minta maaf sambil ngasih 100 juta. Imam Syafi'i masa sih nggak mau maafin saya? Maafin pasti, biar saya bisa kebeli mesin jahit yang baru. Kebetulan bajunya Imam Syafi'i lagi dijahitin sama dia. Teman-teman sekalian saya muliakan, dia pun kemudian yang satu lengannya dibikin gede, yang satu lengan sebelah kirinya dibikin pas sama kaki sama tangannya. Kalau dua-duanya sama-sama gombrang sih bisa jadi model ya enggak? Tapi ini enggak, sebelah kecil sebelah gede. Habis itu dia datang pas lagi jamnya Imam Syafi'i lagi ngajar gini nih. Misalnya gitu ya, kebayang nih. Gurunya lagi ngajar, tiba-tiba tuh orang penjahit itu sekalian nyampe ke depannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak ada marah-marah. Sampai dia bilang, maaf Imam, saya mesti putus nih pengajian karena ada hal penting. Imam Syafi'i izin sama jamaahnya, boleh kita datengin hajatnya orang dulu. Mereka kan murid ya, setuju aja. Imam Syafi'i bilang, ada apa Pak? Dia bilang, nih Imam, saya penjahitmu nih Imam, saya kan lagi jahitin baju kamu nih. Oh iya, ini jahitan bajunya udah jadi, boleh taruh situ aja ya. Masalahnya Imam saya ini mau pergi jauh nih, luar kota. Dia bilang, jadi saya harus ngepasin baju ini, kalau memang ada yang kurang-kurang, jadi bisa langsung saya benerin sebelum saya pergi keluar kota. Oh gitu, boleh nggak saya pakein dulu nih sama Imam sekarang nih? Gimana, boleh ya Bapak ya? Ya boleh. Akhirnya beliau pakein. Udah nyampe, bajunya kepake, kelihatan tuh kan. Coba Imam. Wah, ketawa semua nih semajelis. Tangannya sebelah ngepas, yang sebelahnya gombrong banget. Dia udah siap-siap. Iya, Imam Syafi'i marah. Yes, Imam Syafi'i marah nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Imam Syafi'i marah. Ternyata Imam Syafi'i begitu ngeliat orang ketawa, Imam Syafi'i bagus ya, kata Imam Syafi'i. Ketawa juga Imam Syafi'i. Bagus. Nanti saya tambahin ongkosnya. Bagus. Saya tuh kata Imam Syafi'i, kemarin pulang dari majelis, saya bawa kitab, hujan. Lagi itu saya mikir, ya ampun, saya kebingungan nutupin kitab saya. Saya lagi mikir gimana caranya saya bisa punya baju, bisa nutupin kitab saya. Sekarang kamu bikinin kayak begini nih, ini lengannya cukup nih buat nutupin kitab saya nih. Yang kiri emang nggak boleh bawa kitab pakai tangan kiri. Orang yang suka bawa kitab pakai tangan kiri khawatir di hari akhirat diberi catatannya dengan tangan kiri. Jadi makasih ya Pak, Bapak udah bagus jahitannya. Saya tambahin ongkosnya Pak. Orangnya yang tinggal. Itu teman-teman saya sekalian, Imam Syafi'i. Kenapa bisa kayak begitu sabarnya beliau-beliau ini ya? Kenapa gitu? Karena mereka melihat Allah pada diri siapa. Coba kamu liatin nanti kayak gitu. Anakmu lagi ngasih hasil ujian, ingetin hambanya Allah. Kalau hambanya Allah kamu marahin, khawatir Allah sebagai penciptanya ikutan marah. Jadi pas kamu lihat ada merah, bagus ya Dek warnanya. Apa nih Dek yang merah Dek? Matematika. Nggak apa-apa Dek, dulu mamah malah 0. Nggak apa-apa gitu kan ya. Tuh orang-orang yang ada Allah dalam hatinya, teman-teman saya sekalian saya muliakan, melihat perubahan suaminya ini apa segala macam, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang punya. Mughalibul gulubnya Allah, mughalibul gulubnya Allah. Ustazah, suami saya nih ustazah mohon maaf suka selingkuh. Katanya seorang ibu, saya ustazah kawin sama dia nih yang sekarang nih, nggak tahu nih cewek dia yang keberapa nih. Saya kan panas hati saya ustazah, ujian saya ini doang. Saya ngelihat dia, berarti kamu selama ini remedial, kagak naik-naik ujiannya itu doang.
ngulang mulu dalam hidup. Ada yang salah dari caramu mengerjakan ujian, teman-teman sekalian. Kamu lupa bahwa suamimu adalah hambanya Allah. Kamu lupa bahwa dirimu adalah hambanya Allah. Terus mesti gimana Ustazah kalau kayak begitu? Karena yang sering bikin rumah tangga jadi baitinari ini urusan kayak begini nih. Adanya wanita ketiga yang sekarang dikenal dengan istilah pelakor. Bikin rumah jadi kayak di neraka. Betul? Betul? Dia nggak jawab nih karena belum pernah nikah. Dia nggak tahu ya. Jadi teman-teman sekalian, nih gimana nih caranya nih ngadepin kayak begitu? Mesti Rabbi syrahli sadri. Satu hal yang kamu ingat teman-teman sekalian, ini ya, imanmu nih ada kaitannya sama bagaimana caramu menghadapi ujian. Kalau ada suamimu main perempuan, yang dimaksudkan dengan ujian tersebut semua pihak. Suamimu lagi dapat ujian berupa hatinya yang sama Allah lagi dikasih jatuh cinta pada perempuan lain, dan yang menyedihkan bukan dirimu. Kan begitu? Halo? Sedih kan kalau ingat itu, tapi jangan sedih ya. Itu satu nih. Suamimu lagi dikasih ujian berupa jatuh cinta. Ujian itu setan masuk tuh di situ. Waduh, ujian keimanan itu ya, luar biasa banget. Perempuan itu juga yang lagi naksir suamimu, padahal dia tahu bahwa itu adalah suaminya orang, begitu kan ya? Dia juga lagi diuji juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, dia lagi diuji apa sebagai sang penguji? Ya, bagaimanapun lah. Jadi teman-teman sekalian, nah dirimu juga sebagai pihak ketiga, ini juga sebagai seorang perempuan yang sedang diuji. Sekarang kamu nggak usah terlalu pusingin nih kesalahan kita selama ini. Kita terlalu pusing mikirin suami saya jawab apaan nih di lembaran ujian yang kali ini. Kamu nggak fokus kepada saya mesti jawab apa nih di lembaran ujian saya. Kamu lupa bahwa semuanya sama-sama sedang diuji. Allah lagi menguji suamimu, pun Allah sedang menguji dirimu. Teman-teman sekalian, jangan fokusmu kepada apa yang dijawab sama suamimu membuatmu lupa sama kamu sendiri sedang menjalani ujian, yang bikin kamu akhirnya remedial bolak-balik karena selama ini kamu pusing jawabin soal ujian suamimu dan tidak fokus kepada menjawab soal-soal ujian dirimu sendiri. Kamu gak boleh ketemu sama dia lagi, Bang. Kamu kan lagi pusing mikirin ujiannya dia berarti. Betul? Betul nggak? Iya kan? Pokoknya mulai saat ini HP kamu saya yang pegang. Sita HP segala macem. Waduh, kamu pusing amat sama ujiannya dia. Ujian kamu sendiri nilainya salah. Jadi remedial, nggak kelar-kelar. Gimana sekarang mestinya? Kalau hal ini datang padamu teman-teman saudaraku sekalian, duduklah menghadap Allah. Kemudian muhasabahlah terhadap dirimu sendiri. Mohon maaf teman-teman sekalian, biasanya kalau suaminya diuji dengan suaminya buka cabang, enggak enak ya. Ya. Membuka pintu hati pada wanita yang lain. Biasanya salah satu dari dua sebab. Nih ya, ini ujian antara kita sama Allah ya. Ya, deal dulu nih, mesti sepakat dulu nih. Ini adalah ujian antara kita sama Allah, teman-teman sekalian. Ini urusan antara kita sama Allah. Nah, kamu harus lihat ini, harus lihat Allah yang memiliki skenario ini. Itu dulu. Berarti ini urusannya antara kita sama Allah kan, bukan sama dia, bukan sama suami kita. Urusannya antara kita sama Allah. Ya Allah, kenapa Engkau berikan kepada saya ujian ini? Nah, ini biar kita bisa jawabnya benar. Biasanya salah satu dari dua hal.
Satu, kamu terlalu cinta sama suamimu sehingga Allah cemburu padamu. Bisa kayak begitu, bisa. Dulu-dulu belum kawin, tahajudnya Masya Allah. Abis kawin, ya Allah, boro-boro tahajud, subuh aja sering dijemur. Subuhnya dijemur, matahari udah terbit. Dulu Masya Allah, hatinya selalu baik sama orang tua, sama saudara, sama ini, sama itu. Sekarang nih yang dicari bener-bener aja. Dulu mau pakai baju aja, Allah ridho nggak ya saya pakai baju ini. Yang sekarang suami saya yang dipikirin suaminya mulu dalam segala urusan. Allah udah terlupakan dalam hatinya, teman-teman sekalian. Yang dia takutkan bukan Allah nggak ridho, yang dia takutkan gimana kalau suami saya nggak cinta lagi sama saya. Itu mulu, Allah cemburu padamu, teman. Kemudian dikasih tahu, nah liatin, kamu pikir hati manusia nggak bisa berubah-ubah? Nah, dia dulu cintanya sama kamu luar biasa, sekarang luar biasa juga cintanya, tapi bukan sama kamu. Allah lagi mau lihat gimana tuh, coba. Tuh satu. Kedua, biasanya sebabnya mohon maaf. Kamu nggak ngurusin suamimu dengan benar. Langsung angguk-angguk iya Ustaz. Pengalaman pribadi gitu dah ya. Kamu cuekin suamimu, bodo amat mau makan apa juga. Ya dia nyari dapur yang lebih enak. Bodo amat, dia mau sakit ke mau apa ke, yang penting nih tagihan-tagihan kelar. Kita kan pernikahannya transaksional. Tuh dia tuh bikin daiti nari tuh. Kalau urusan dalam rumah tangga, tiap kali kamu lihat muka suamimu yang kebayang angka-angka. Tagihan rumah sekian, urusan anak sekolah sekian, belanja ini sekian, bawang sekarang naik, ini naik, itu naik. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan tuh, kalau udah kamu lihat muka suamimu semuanya angka-angka, kamu udah lupa sama Allah berarti. Ketika kamu kemudian menjadikan suamimu tidak sebagai jalan surga bagimu, tidak sebagai partner kebaikan bagimu, akan tetapi sudah itu tadi angka-angka yang harus dia selesaikan, pada saat itulah Allah kemudian kasih ujian itu buat kamu. Gimana? Kamu kan ngerasa kayaknya beban, tugas nih, jalanin jadi istri. Gimana kalau tugasmu dibagi-bagi? Nggak rela juga kan? Gitu loh. Jadi kamu harus tahu teman-teman sekalian, di saat hati suamimu sedang berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk menegurmu, entah dari kesalahan nomor 1, entah dari kesalahan nomor 2. Terlalu cinta sama dia sampai mensekutukan Allah dengannya secara tidak sengaja, secara tidak dia sadari, atau kamu selama ini cuekin dia sehingga kemudian dia merasa tidak lagi dicinta oleh istrinya, tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapat dari istrinya, dan dia kemudian berpaling hati. Tapi semuanya, dua-duanya adalah dari Allah SWT untuk menegurmu, teman-teman sekalian. Kalau kita udah tahu sebabnya, iya sih yang nomor 1, saya tuh terlalu cinta banget sama dia, saya sayang banget sama dia. Kalau gitu, itu adalah cara Allah untuk menegurmu, teman-teman saudariku sekalian. Gitu kan? Ya Allah, ternyata cinta siapapun dapat berpaling dari hatiku. Hanya cinta-Mu ya Allah yang tak akan berpaling dariku. Aku tak akan pernah meninggalkan-Mu ya Allah. Sebab bagaimanapun suamiku aku cintai, pasti juga akan ada datang waktu aku berpisah darinya. Entah dia mati duluan, ataupun saya duluan nahlilin dia.
nggak mau mati duluan. Entah suami saya mati duluan atau saya yang duluan nahlilin dia. Baik teman-teman sekalian, tapi kan yang namanya manusia memang secita-cinta apapun kita sama dia akan ada datang waktunya berpisah, bukan? Gitu loh. Jadi itu kayak pelajaran aja dari Allah SWT. Gimana nih rasanya? Kan gitu. Iya ya Allah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya Allah, saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya Allah, mulai sekarang ya Allah, saya akan memperbaiki lagi langkah kehidupan saya. Mulai itu, kamu benar tuh ngejawab soal-soalnya. Kalau kemudian kamu tata lagi hidupmu, pikiran yang kemarin-kemarin kamu tinggalkan karena sibuk memperhatikan suamimu, rapiin lagi. Sehingga sekalian saya muliakan, ibadah-ibadah Quran dan lain sebagainya kamu rapiin lagi. Selebihnya terhadap suamimu, kamu cintai dia karena dia adalah jalan menuju Allah SWT. Kalau kamu benar cara jawabnya, teman-teman sekalian, kamu benar cara jawabnya, kamu nggak peduli siapa itu ceweknya, kamu nggak peduli apa hubungannya sama suamimu, seberapa jauhnya sudah berhubungannya, kamu nggak peduli, karena ini urusannya itu adalah lembar soalnya dia tuh. Saya nggak mau ikut-ikutan. Yang pasti lembar soalan saya harus jawabnya benar. Urusannya urusan saya sama Allah kok. Di saat suaminya ada, jalan surga tuh, gitu kan ya. Begitu suaminya nggak ada, aku akan mendekat kepadamu ya Allah, gitu. Waktunya majelis, waktunya inian, semuanya dirapiin sama dia, teman-teman serius sekalian. Kamu benar jawabnya, kamu akan lihat 1, 2, 3, 4, 5 hari, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 minggu, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 bulan, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Kamu akan lihat suamimu kemudian kembali kepadamu dengan rasa hati yang lebih daripada sebelumnya. Bonus dari Allah SWT, karena kamu sudah menjawab soal-soalnya dengan baik. Gitu. Baiti Rabbi syrahli, hadirkan Allah dalam hatimu. Hadirkan Allah dalam setiap kejadian. Lihat siapapun dengan pandanganmu tanpa melepaskanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Wa yassirli amri. Nah, kita juga nih sebagai seorang istri, kamu mesti punya taisirul umur. Sebagai seorang ibu, kamu harus punya sarana prasarananya. Apa tuh taisirul umur? Ilmunya ada, sarana prasarananya ada, begitu ya teman-teman sekalian. Itu akan membuatmu jadi lebih mudah untuk meraih baiti jannati tadi itu. Ilmunya ada, makanya sekalian, kalau kamu kepengen rumah tanggamu jadi rumah tangga yang bahagia, itu kamu harus punya ilmu yang mencukupi untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu. Semua perbedaannya adanya pada ilmu kok. Kalau kamu punya ilmunya, enak semuanya. Ngadepin orang tuh enak semuanya. Ngadepin suami begini begitu segala macam, kalau punya ilmunya enak loh. Kalau ada ilmunya, suami marah-marah, teman-teman saudara sekalian, kamu mesti punya ilmunya. Apa ilmunya? Orang kalau lagi marah-marah, seringnya nggak lagi marah sama kamu, tapi lagi marah sama dirinya sendiri, sama keadaan entah apa yang ada di luaran sana. Jadi kalau kemudian dia lagi marah-marah, dia berada dalam nerakanya sendiri, kamu jangan mau ketularan, tetaplah berada dalam surgamu. Jadi kalau suami lagi marah-marah, bilangin dalam hatimu aja, oh suami saya lagi ada dalam nerakanya, saya nggak mau ketularan, saya mau ada di surga aja. Jadi biarin suami aja yang marah, kamu jangan ikut-ikutan. Kamu tuh begini. Maafkan saya, emang saya salah, maaf ya. Gitu. Tuh. Jangan kamunya ikutan kesel. Itu namanya dia lagi ada di neraka, kamu diajak-ajakin ke neraka dia dan kamu mau. Jangan mau teman-teman saya sekalian, jangan mau. Itu namanya ilmu tuh, taisirul umur, gitu ya. Minta sama Allah dikasih ilmunya, minta sama Allah Subhanahu wa taala dikasih
dikasih semua perlengkapannya untuk jadi istri yang solehah, gitu kan ya? Dikasih itu. Karena rizki juga perlu sebagai taisirul umur tadi ini. Kalau kemudian keadaannya tidak memungkinkan, ini apa, aduh susah banget. Kita kadang-kadang sebagai manusia akhirnya jadi agak imannya nggak mencukupi untuk itu ya. Yang kalau kayak Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah gitu kan, dibuat miskin kayak gimana, kemiskinan tidak bisa mengalahkan mereka-mereka, tidak bisa mematahkan mereka-mereka. Nah kalau kayak kita, kadang-kadang nih kalau dibuat susah terus-terusan kehidupan ekonomi kita, akhirnya kemudian kita jadi terpatahkan karenanya. Makanya kita minta sama Allah juga, wa yassirli, ya Allah kasih kemudahan saya untuk dapat melakukannya, kasih taisirul umur, ya Allah, ya Allah, gitu ya, minta dikasih juga. Minta dikasih rizki yang mudah, gitu kan ya. Minta dikasih ilmu yang mencukupi, minta dikasih keadaan-keadaan yang membuat urusan kita menjadi mudah. Ini kan kalau misalnya, mas saya udah terlanjur nih, udah jadi istri nih, tapi nggak punya ilmunya. Kalau gitu jangan pernah berhenti ngaji, hadir di majelis-majelis ilmu, bikin kamu jadi faham. Oh ternyata memang ada perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki dengan perempuan, gitu kan ya? Ya kamu bisa pelajari itu teman-teman sekalian. Laki-laki itu menceritakan sesuatu permasalahan biasanya kalau udah selesai, sebagai bentuk kebanggaan dia. Kemarin sih emang susah sih, tapi alhamdulillah sekarang udah teratasi begini begitu. Kalau perempuan menceritakan permasalahan sebagai bagian dari mencari solusi. Makanya semakin banyak masalahnya perempuan semakin cerewet, karena lagi nyari solusi kan. Semakin banyak ngomong ya perempuan kalau lagi ada masalah. Laki-laki ketika dia sedang ada masalah, dia pasti akan banyak diamnya, karena dia sedang mencari solusi. Nanti kalau udah kelar baru dia akan cerita sama istrinya. Ini kan yang sering kali jadi permasalahan dalam rumah tangga kita kan. Kamu kok diam aja sih bang, kamu gak nganggep saya ya? Kamu lagi ada masalah nih, pasti ayo cerita sama saya, cerita. Kamu gak mau cerita, jangan-jangan kamu udah ada orang yang kamu ceritain ya. Kamu tenggelam dengan pikiran kamu sendiri teman-teman sekalian. Makanya ininya Asma bintu Kharijah itu nasihatnya seorang perempuan soleh, Asma bintu Kharijah, kepada istrinya, itu kepada anaknya ketika berangkat ke rumah suaminya. Indah banget katanya Asma bintu Kharijah, dan ini saya tuliskan di buku Muhasabah Cinta. Nggak keburu waktu kita untuk membahas itu, tapi kalau teman-teman mau baca lengkapnya ada tuh di buku Muhasabah Cinta, membangun surga dalam rumah tangga. Daripada saya panjang-panjang ceramah, mending baca sendiri aja ya. Itu katanya Asma bintu Kharijah, salah satu petikan nasihat beliau kepada putrinya. Dia bilang, nak, kalau suamimu sedang ingin mendekat, mendekatlah. Tapi kalau suamimu sedang ingin menjauh, menjauhlah. Anakku sayang, spasi seringkali dibutuhkan agar bacaan lebih mudah dibaca, kalimat lebih mudah dimengerti. Kalau kamu ngelihat tulisan nggak pakai spasi, nggak bisa dibaca. Demikian pula kalau hubungan suami sama istri nih deket banget, sampai kamu nggak ngasih spasi sama suamimu, nggak ngasih jarak sama suamimu, di mana suamiku ada, aku harus ada di situ juga. Semua keadaan suami saya harus saya tahu dong. Saya kan istrinya, gitu ya. Nah ini teman-teman saya sekalian, kalau kayak begitu modelnya, kamu nggak akan bisa baca apa-apa loh dalam diri suami kamu. Nggak bisa baca malahan. Cintanya dia kamu nggak bisa baca, sayangnya dia kamu nggak bisa baca, perhatiannya dia kamu nggak bisa baca, suamimu pun nggak bisa baca apa-apa darimu. Orang begini banget kok mukanya. Kita tuh nggak akan bisa ngelihat apa-apa kalau terlalu dekat, betul? Suara tuh kalau diteriakkan dengan terlalu gaduh di telinga kita nggak kedengeran suara apa itu, dia ngomong apa itu nggak kedengeran. Jadi mestinya bikin jarak antara mu sama suami, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak harus bareng-barengan terus kemana-mana. Yang masalah deket itu bukan masalah fisik teman-teman saudaraku sekalian, tapi hati.
yang mendekat itu. Jadi mesti belajar ilmunya, mesti ada ilmunya. Suamimu lagi ngangkat telepon, kemudian dia menjauh, ya udah dia pengen menjauh, ngapain kamu kepo loh. Di saat suami lagi pengen menjauh, kamu malah deketin. Di saat suami lagi mau mendekat, sayang, tadi tuh ya waktu di kantor, oh iya udah lagi tidur di posisinya nih, lagi tiduran, ada kejadian menarik loh. Oh gimana tuh si bapak yang itu loh? Iya gimana bang? Cerita udah panjang lebar, mana dia nih? Ini ulah kita nih, ulah kita. Di saat suami lagi pengen mendekat, kita menjauh. Di saat suami lagi pengen menjauh, kita malah mendekat. Nggak ngerti ilmunya, gitu kan ya? Nah sekarang kita udah ngertiin ilmunya nih, gitu. Jadi teman-teman sedikit sekalian, pengen bikin baiti jannati, gitu kan? Nomor 1 syaratnya Rabbi syrahli. Nomor 2 syaratnya Yasirli amri, mudahkan urusan kami ya Allah. Nah urusan itu jadi mudah dengan ada sarana prasarananya. Maksudnya gitu kan, mau sholat, mau ibadah, mau apa segala macam tuh mesti ada taisirul umurnya. Mohon maaf teman-teman saya sekalian, rumah tangga kalau masih dibangun rame-rame, ada mertua, ada ipar, ada ini, agak susah juga. Nah kita minta sama Allah, ya Allah rizkikan biar bisa tinggal bersama dengan suami dan anak-anak kami, sehingga kalau ketemu mertua kan bisa enak, betul nggak? Karena kan nggak selalu tiap hari ketemu, nggak segala macam semuanya kelihatan, kan begitu ya? Nah itu mesti doa. Tapi bersama dengan itu pun, kalau ternyata harus tinggal bersama dengan mertua juga, tetap minta Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, miliki hatinya untuk bisa melakukan dengan cara yang terbaik. Terus yang ketiganya wahlul uqdatan yafqahu. Pengen rumahmu jadi baiti jannati, 1 punya hati yang lapang, 2 punya ilmu dan rizki yang juga lapang, memudahkan semua urusanmu lah, seenggaknya cukup gitu ya. Kemudian yang ketiganya teman-teman saya sekalian, komunikasinya mesti bagus. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hilangkan belenggu di lisanku sehingga orang bisa memahami ucapanku. Ini yang sering masalah antara suami sama istri, buruknya komunikasi. Coba deh dengerin. Kalau lagi ada infotainment, ghibah tainment ya, di TV, orang mau bercerai itu sebabnya apa? Biasanya karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kami berdua. Itu yang disalahin komunikasi, jeleknya komunikasi. Maka teman-teman sekalian, mau baiti jannati itu harus bagus komunikasi antara kamu sama suami, antara kamu sama anak, antara kamu sama siapapun yang ada di dalam rumah. Ngomong. Saya ingat banget, saya awal-awal nikah tuh suka jadi kayak kebanyakan perempuan yang masa sih kamu gak ngerti, kamu seharusnya ngerti loh, gitu. Jadi kayak malas nerangin apa-apaan. Halo? Oh kayak cuma saya doang ya? Kayak semuanya yang kita mah enggak gitu. Sampai kalau udah ada apa-apa tuh suami saya suka nanya, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Itu kayak nggak apa-apa tuh kayak sejuta kalimat banget gitu ya. Yang dia tuh kayak coba tafsir apa nih? Saya harus buka di tafsir mana nih? Ya Allah. Dan itu dia suka bilang gitu, kamu harus cerita Lima ada apa? Saya ini bukan dukun dan belum jadi wali. Itu kalimat dia banget ya. Saya bukan dukun dan saya belum jadi wali. Yang tahu isi hatinya orang tanpa diceritain. Jadi ngomong ada apa gitu. Ini juga perbedaan antara kita nih perempuan sama laki-laki. Laki-laki tahu apa yang dia mau, perempuan tahu apa yang dia tidak mau. Saya kasih tahu ilmunya. Emang ilmunya. Laki-laki tahu apa yang dia mau, perempuan tahu apa yang dia nggak mau. Jadi, sayang kita makan di luar yuk. Boleh. Makan di mana ya? Kan perempuan nggak tahu kan dia mau apa. Terserah. Kalau gitu kita ke restoran Padang yang itu aja yuk. Enggak, kan dia tahu apa yang dia nggak mau.
Oh, kalau gitu kemana? Terserah, dia nggak tahu apa yang dia mau. Kita ke sate yang pinggir jalan sana aja yuk. Nggak mau ah. Minggu lalu udah ke situ. Ah, terus kemana dong? Terserah. Sampai ditemukan keduanya mati dalam keadaan kelaparan. 2 minggu kemudian, ya Allah, ya Allah, bener-bener banget dah. Ayolah teman-teman saya sekalian, komunikasimu tuh dibangun. Ada sesuatu hal yang kamu rasa suamimu perlu tahu, ya kasih tahu. Kan begitu ya? Ya kasih tahu gitu. Kadang-kadang memang sih ya, udah dikasih tahu bolak-balik dia kayak nggak mau tahu. Karena memang orang tuh juga suka mendengar apa yang dia ingin dengar. Kan itu, kalau dia nggak kepengen dengar ya dia kayak nggak mau dengar gitu, cuek aja. Nah itu sekalian saya muliakan, kita mesti belajarin terus suami kita apa yang bisa bikin dia marah kita pelajarin, komunikasinya dibangun. Yafqahu. Kalau kamu biasa melihat, biasa mempelajari, biasa membaguskan komunikasi antara kamu sama suami kamu, lama-lama kamu akan bisa mendengar apa yang dia inginkan tanpa harus dia berbicara. Saya minum air doang dilihatin. Udah pengen. Jadi saudara sekalian saya muliakan, yafqahu. Sama anak juga gitu. Komunikasinya yang bagus mana? Diomongin, diobrolin. Emang ujungnya di ilmu juga saudara sekalian. Saya punya anak ponakan saya, kebetulan bibinya belajar ilmu psikolog. Itu kami dulu zaman kami belum tahu-tahu ilmunya. Kalau kami pengen jalan, ini sebagai orang-orang dewasa ini loh. Kalau kami pengen jalan, anak ini nggak mau kami ajak, biasanya kami akan sembunyi-sembunyi. Bahkan dengan cara kerudungnya dimasukin duluan ke dalam tas. Jadi kita nggak pakai kerudungan dalam rumah, ntar dipakai kerudungannya di luar rumah, di halaman kita pakai buru-buru masuk mobil, anak ditinggalin. Abis itu tinggal baru udah dia nangis, gitu kan ya? Begitu aja tuh kerjaannya gitu. Zaman kita dulu nggak ngerti ilmu komunikasi. Nah sekarang nggak kayak gitu. Sekarang dikasih tahu, anak-anak tuh kasih tahu. Saya sampai heran, emang anak umur 2 tahun ngerti? Ngerti. Coba nih kita cobain. Itu teman-teman sekalian, kasih tahu aja. Kalau kamu misalnya nggak kepengen ngajak dia, kasih tahu. Nak, mamah nih nak mau pergi ke majelis, gitu kan? Mama sebenarnya pengen ngajak kamu nak. Mama kan sayang sama kamu. Cuman masalahnya, kamu kalau di sana tuh, kalau kamu capek, kamu tidurannya nggak cukup. Jangankan anak kecil nak, ibu-ibu aja duduknya mepet-mepet. Tas aja disuruh pangku. Ajakin ngobrol anak tuh, biar dia tahu gitu kan. Oh iya, dia bakalan nggak nyaman. Kalau di rumah kamu bisa main-main, kamu bisa begini. Kamu mau ikut mama apa enggak? Enggak deh mah, gitu. Enggak deh mah, gitu. Oh ya udah kalau gitu ya. Ya, mama jalan dulu ya nak ya. Nanti mama di sana doain kamu. Gitu. Nanti mama pulang-pulang bawain dah cendol. Di bawah tuh ada yang dagangan cendol. Baik, jadi teman-teman sekalian saya muliakan, komunikasi wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli. Ini yang sering saya sampaikan kepada semua teman-teman dimanapun. Kamu kalau sedang berbicara sama suamimu, berbicaralah sebagai seorang istri kepada suaminya. Beda loh. Pembicaraan istri kepada suami itu beda dengan pembicaraan seorang ustadzah kepada jamaahnya. Betul kan? Nah ini kesalahan kita nih seringkali nih ibu-ibu nih pulang pengajian mendadak jadi ustadzah di rumahnya, ngelihat suaminya masuk kamar mandi pakai kaki kanan, astagfirullah. Suami gini, kenapa kamu? Tadi saya lihat kakimu masuk pakai kaki kanan.
Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Kamu kalau bicara sama suamimu jangan ngajakin debat. Kamu tidak sedang menjadi panelis di perdebatan televisi. Kamu kalau berbicara kepada suami, bicaralah sebagai seorang istri kepada suaminya. Gimana sih ngomongnya istri sama suami? Tapi kan saya kangen. Tuh, istri kalau ngomong sama suami tuh kayak gitu. Gitu kan? Maksud saya itu loh, kalau kamu mau bermanja-manja, orang yang paling pantas mendapatkan kemanjaanmu adalah suamimu, gitu kan ya? Kamu nggak mau berkata yang manis, indah, cakep sama suamimu, tapi giliran ada perempuan lain yang berkata seperti itu pada suamimu, kamu marah. Kan nggak pantas namanya. Kalau bicara sama suami, bicaralah sebagai seorang istri kepada suaminya. Penuh sayang, penuh cinta, saya mengerti keadaanmu bang, gitu kan? Kamu selalu bisa saya andalkan. Apalah hidup saya ini kalau nggak ada kamu, saya susah banget. Di luar saya bisa jadi seorang ustazah, tapi di dalam rumah saya hanya istrimu bang. Jadi teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, saat bicara sama istrimu, bicaralah sebagai seorang istri. Saat bicara sama anak-anakmu, bicaralah sebagai seorang ibu. Penuh kasih, penuh sayang sama anak-anaknya. Bahasa sentuhan, bahasa pelukan, bahasa aku akan selalu ada untukmu nak, sebab aku adalah ibumu. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan surgamu ada di bawah telapak kakiku? Kamu akan selalu merasakan adem, tenang, nyaman ketika kamu bersama dengan diriku. Gitu, tuh ibu mana? Bukan kemudian tiap ngomong, kenapa kamu begitu? Udah makan? Udah ngerjain PR? Udah salat belum? Astagfirullah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Kamu kalau bangunin anak tidur untuk sholat subuh, ya kan ya? Bangunilah dengan cara ibu membangunkan anaknya. Pegang kakinya. Nabi kayak gitu kalau bangunin Sayyidah Fatimah. Pegang kakinya. Sama Nabi dipegangin kakinya. Panggil nama kesayangannya. Itu cara Nabi Muhammad membangunkan putrinya, teman-teman saya sekalian. Gumi ya Fatimah binti Gumi ya Fatimah. Gitu. Gimana cara membangunin anak? Ustazah, udah segala macam cara Ustazah. Terakhir keran pindah Ustazah. Oh, sian yang jadi anakmu ya Allah, ya Allah. Kalau kamu bicara sama orang tuamu, bicaralah sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Makasih ya Ma, makasih ya Mi, makasih ya Bah, makasih ya Ayah, makasih ya. Alhamdulillah. Ayah gimana kabarnya? Sehat ya. Umi gimana kabarnya? Sehat Mi. Saya pengen Umi selalu sehat. Umi yang sehat ya, Umi yang senang ya. Gitu, tuh bahasa anak orang tua. Biar bikin baiti jannati. Jangan kemudian masuk rumah ibunya nanya, kamu dari mana? Pengajian Mi. Nah, ada yang berasa nih kayaknya. Ya Allah. Ya, bismillah insyaallah, mudah-mudahan ya. Rabbi shrah li sadri yassir li amri. Yang keempat, yafqahu qawli waj'ali waziran min ahli. Minta diberi kekuatan berupa orang-orang di sekeliling yang berada dalam jalan yang sama dalam kehidupan. Suami istri itu visi misinya masih sama. Apa itu? Surga sebagai tempat berakhirnya kita. Gitu. Sama anak-anak juga visi misinya masih sama. Waj'ali waziran min ahli. Ya Allah, kuatkan aku dengan orang-orang yang di sekelilingku, membantu aku.
Haruna akhi, aku minta Harun ya Allah. Nah, kita juga gitu sama Allah SWT. Ya Allah, jadikanlah kami, aku, suamiku, anak-anakku masuk surga bersama-sama ya Allah. Sebab aku mencintai mereka. Rasanya tak mungkin membayangkan surga tanpa mereka ada bersama denganku. Jangan pisahkan kami dunia hingga akhirat menuju surgamu ya Allah. Minta teman-teman sekalian, kuat kamu jika satu visi misi bersama dengan suamimu itu, menjadikan tempat terakhir kita adalah jannati. Nah, di surga nih kita nikmati deh surga kita bersama-sama dengan keluarga kita selama ini, untuk mudah-mudahan nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Iya, kita akan baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk seluruh jamaah majelis, seluruh panitia Majelis Ta'lim An-Nafisah. Kajian ini adalah kajian An-Nafisah dengan panitianya yaitu Teh Rina Gunawan, Ibu Made, Ibu Imelda Masrin, Ustazah Munawwarah, Teh Eti atau Teh Eli? Teh Egi. Tulisannya nih Teh Egi, Ibu Nani dari Cordova ya, Saudari Tia, Ibu Nadia, dan juga Aan. Nah, ini kita bacakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu karuniakan keberkahan pada mereka semuanya, sehingga kita masih bisa tetap menghadiri kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim An-Nafisah insyaallah. Dan juga kita doakan semua yang telah turut serta membantu kemudahan taisirul umur untuk majelis ini ya.